Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Titus pasal yang pertama, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan membaca ayatnya yang kelima. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita tahu surat ini dari Paulus yang ditujukan kepada Titus, ya, anak yang sah menurut iman, di mana Titus adalah anak rohani daripada Rasul Paulus. Nah, di dalam bagian ini Titus diberikan kepercayaan, ya, untuk dia tinggal di Kreta. Kreta ini sebuah tempat, ya, Bapak Ibu Saudara, di mana Titus ditinggal di sana dengan maksud supaya ia mengatur apa yang masih perlu diatur. Nah, kehadiran seorang hamba Tuhan sebenarnya menolong, ya, untuk tempat di mana dia melayani, tempat di mana dia dipercayakan, itu bisa memikirkan hal-hal yang perlu dipikirkan, mengatur apa yang perlu diatur. Kenapa? Ya, karena paling tidak seorang hamba Tuhan sudah diperlengkapi lebih dulu. Begitu ya, di dalam melayani, bagaimana supaya pelayanan itu bisa berjalan dengan baik, supaya pelayanan itu lebih efektif. Nah, sehingga perlu sekali memang di dalam pelayanan itu kehadiran seorang hamba Tuhan, ya, dalam pelayanan. Supaya apa? Supaya lebih efektif. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara hari ini, ya, kebutuhan hamba Tuhan itu cukup banyak, ya. Saya masih di Pekanbaru hari ini. Di sini ada begitu banyak orang yang belum terlayani, baik orang yang belum percaya maupun orang yang sudah percaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena begitu luas ladang di tempat ini untuk Injil diberitakan. Semalam bersama dengan teman-teman kita mengadakan seminar singkat, begitu ya, dengan mengumpulkan beberapa orang. Dari percakapan kami ada banyak tempat yang masih membutuhkan hamba Tuhan untuk melayani. Pertanyaannya, siapa yang siap diutus, ya? Siapa yang mau untuk diutus? Mungkin di sekitar kita juga banyak, ya, orang-orang untuk dilayani, tetapi secara khusus orang hamba Tuhan yang dibutuhkan belum ada. Nah, bersyukur kalau di tempat kita sudah ada hamba Tuhan yang melayani. Bersyukur Bapak Ibu Saudara ketika seorang hamba Tuhan memikirkan apa yang perlu dipikirkan, mengatur apa yang masih perlu diatur, begitu ya, supaya semuanya bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan. Peran seorang hamba Tuhan adalah menolong jemaat, ya, melatih jemaat, membimbing jemaat, begitu, supaya apa? Kelak menjadi seorang pemimpin, kelak menjadi seorang keluarga atau kepala keluarga misalnya, seperti itu, sebagai seorang pemimpin yang memiliki nilai-nilai kekristenan yang sesuai. Nah, termasuk di dalam bagian ini juga Titus diberikan kepercayaan bagaimana syarat-syarat menjadi seorang penatua atau penilik jemaat. Ada beberapa syarat yang memang diberikan secara sederhana. Kita bisa melihat sebagai seorang pemimpin, begitu ya, bisa menjadi teladan, hidupnya menjadi berkat. Ya, apakah dalam relasinya dengan pasangannya, apakah relasinya dengan anak-anaknya, relasinya juga dengan orang-orang yang ada di sekitar. Hal ini penting. Kenapa? Karena kehadiran penilik jemaat atau penatua
itu akan menjadi penolong, menjadi rekan seorang hamba Tuhan di dalam mengerjakan pekerjaan pelayanan di dalam sebuah gereja atau ladang pelayanan. Jadi di dalam sebuah gereja mesti ada hamba Tuhan, penatua atau majelis, penilik jemaat. Untuk apa? Bisa mengelola menjadi penata layanan yang baik. Memang ada ketentuan ya, ada syaratnya. Syarat ini diberikan bukan karena sesuatu supaya lebih bagaimana, tidak, tetapi ini akan menolong ya. Sebagai seorang pelayan, memang kita mesti memberi teladan yang baik ya. Nggak mudah memang Bapak Ibu Saudara untuk menjadi teladan, karena kita punya kelemahan. Tapi ini diberikan supaya apa? Supaya setiap kita yang melayani bisa mempertanggungjawabkan setiap pelayanan kita dengan baik. Ada banyak tantangan ya di dalam kita melayani. Tapi ketika seseorang itu bisa tetap setia, taat kepada Tuhan, itu bisa memberikan contoh teladan buat orang-orang yang dilayaninya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Bagaimana hari ini? Sudahkah kita yang melayani ya, yang sudah menjadi orang percaya begitu ya? Apakah kita bisa melayani Tuhan juga dengan lebih efektif? Ya, menjadi seorang suami, menjadi suami yang baik, menjadi seorang ayah yang baik, begitu. Begitu juga sebaliknya sebagai seorang istri. Sudahkah kita menjadi istri yang baik buat suami kita? Sudahkah menjadi seorang ibu yang baik buat anak-anak kita? Sudahkah kita menjadi anak-anak yang baik ya buat orang tuanya? Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ya tingkat kerohanian, kehidupan kerohanian kita tidak sejalan ya, tidak berjalan sesuai dengan apa yang hari ini kita sedang sandang. Oleh sebab itu, kita akan belajar menjadi pribadi yang dipersiapkan untuk melayani. Bagaimana mereka mengaku ya, mengenal Allah, dan dalam perbuatan mereka tetap percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini mari Bapak Ibu Saudara, kita doakan untuk para hamba Tuhan, supaya setiap kita hamba-hamba Tuhan ini juga boleh hidup ya, berdedikasi dalam setiap pelayanan, berintegritas ya. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu Saudara berdoa untuk para hamba Tuhan ya. Mari kita mulai doakan untuk pengurus, aktivis, majelis jemaat, penilik jemaat, penatua. Berapa banyak kita berdoa ya. Jangan sampai kita lebih banyak menilai daripada kita mendoakannya. Mari kita banyak mendoakan para hamba-hamba Tuhan, para penatua, penilik jemaat, supaya orang-orang yang Tuhan percayakan ini untuk melayani boleh sungguh menjadi teladan ya, baik di keluarga, di pekerjaan begitu ya, dan akan ada banyak orang yang diberkati. Saya nggak tahu apa posisi Bapak Ibu Saudara hari ini. Kalau kita hamba Tuhan, mari kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita adalah majelis jemaat, pengurus, aktivis gereja, mari kita atur apa yang masih perlu kita atur, kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, menjadi teladan, menjadi berkat, baik perkataan maupun perbuatan. Kalau kita sebagai jemaat pada umumnya, mari kita berdoa untuk para hamba Tuhan, untuk para penatua, penilik jemaat, aktivis, pengurus gereja, supaya orang-orang yang melayani di gereja sebagai penata layanan menjadi pribadi-pribadi yang boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ketika Engkau mengingatkan kami betapa tidak mudahnya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang penatua, penilik jemaat, majelis, pengurus atau aktivis gereja. Ada banyak hal yang harus dijaga, ada banyak hal yang harus dihidupi. Tolong kami semua bisa menghidupi setiap panggilan itu. Begitu juga setiap jemaat boleh melihat hal ini, dan kami juga boleh ambil bagian di dalamnya, mendoakan, menguatkan, meneguhkan setiap kami satu dengan yang lainnya. Kami tahu Tuhan ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi kami percaya Engkau akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa melewatinya. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa, kami berserah, dan kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Shalom.